bil khairi labudi ilaihim ajaluhum. Umpama Gusti Allah wi nyepetno gawe elek ning gone menungso. Nyepetno gawe elek ning gone menungso. Padha karo menungso njaluk cepet dikeki apik. Maka seketika itu manusia bisa punah semua, mati seketika semua. Umpama Gusti Allah gelem nyepetno gawe elek ning gone menungso, maka manusia bisa mati seketika semua. Padha karo anggite menungso nyepetno gawe apik ning ngene dhewe. Dadi ngeten. Umpama sampeyan lara, ketika kita sakit, yang diharapkan apa? Sembuh. Cepet apa pelan? Cepet. Lah iku karepe menungso. Tapi seandainya ada orang kafir mengatakan, ya wis, nek ngono siksane tekakno saiki. Seandainya itu dikehendaki Allah, seketika manusia semua bisa mati. Jadi anggite nek gawe apik ya kon cepet, nek gawe elek kon alon-alon. Alon-alon. Wong iki lau, alon-alon, kon pelan-pelan. Tapi akhirnya apa? Fanadzalul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Aku biarkan orang-orang yang tidak mempercayaiku, tidak percaya adanya akhirat dan bertemu denganku, kata Allah, aku biarkan mereka dalam tughyanihim, dalam kesesatan mereka, kelacutan mereka, yakmahunya, dan mereka dalam keadaan kebingungan. Jadi kuncine wong, orang kok bingung, itu berarti imannya masih dipertanyakan. Ketika orang beriman, berarti urepe gak bingung, karena dia punya tujuan hidup. Orang yang bingung, itu orang yang tidak punya tujuan hidup. Nah, saya tak takoi, tujuan hidup kita itu kemana? Wong takoi tujuan hidup kok mati. Tujuan hidup kita kemana? Mati. Lah wong tujuan hidup kok mati. Iku piye? Tujuan hidup kita itu kemana? Lah mencari bekal untuk akhirat. Berarti kita seperti ayat kemarin, kita di sini hanya bermimpi, nanti kita ketika mati kita baru sadar, kita baru bangun yang sebenarnya. Mane mumpung mimpi ini dinikmati, wayah loro ya dinikmati, wayah enak dinikmati, wayah ora enak ya dinikmati. PPKM dinikmati. Naik level lagi dinikmati, anggap ini hanya mimpi. Sebentar lagi kita akan bangun. Kapan bangunnya? Wayah mati. Jadi orang yang beriman, dia tidak akan pernah bingung dalam keadaan apapun, dalam segala kondisi apapun. Karena orang iman itu punya iktimat, punya gandolan, punya sendenan yang Allah. Dan yakin kehidupan dunia ini hanya sementara. Sedangkan orang kafir dengan kelacutan mereka, dengan kepongahan mereka, orang kafir mengatakan, kalau memang siksa itu ada, ya sekarang saja, nggak usah nunggu. Akhirnya turun ayat, walau yu'ajjilullahu linnasi syarras ti'ajalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum. Seandainya permintaan orang kafir untuk menyegerakan keburukan itu diijabah oleh Allah, sebagaimana mereka kalau ingin baik langsung ingin cepat, maka laqudiya ilaihim ajaluhum. Ora sangenteni suwe, seketika Allah bisa membunuh semua orang di bumi, bisa menghancurkan. Alah rasa angel-angel. Srengenge bocori sithik wis mati kabeh wong-wong. Gase srengenge dibocori sithik, terus apa dibocori sithik wis hancur kita itu. Ya, makanya ini pelajaran nek teng tafsir Nawawi niki menungso niku duwe sifat loro. Duwe sifat loro napa? Ora sabar nalikane ana ujian, ora syukur nalikane dikai nikmat. Iku penyakite menungso. Lah, nek wong iman dia bisa menggabungkan dua hal ini. Ketika susah orang beriman sabar, ketika melimpah orang beriman syukur. Lah niki ayat selanjutnya. Makanya karena kita sudah percaya, cara intinya ayat ini, kita jangan seperti orang kafir yang selalu ingin disegerakan azabnya. Karo Gusti Allah ora tambah dituruti. Akhirnya karo Gusti Allah, fanadzarul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Tambah urepe tak dawakno. Nikmate ning alam dunya tak kei akeh, tambah gak percaya, tambah gak percaya, tambah gak percaya, supaya suwe oleh bingung. Ning alam dunya tambah suwe oleh bingung,
Neng akhirat suwe oleh nampa siksa. Tapi kula nggih ngoten, tiang-tiang sempit, orang yang sempit itu karena memang satu keyakinannya sangat lemah sekali. Sempit, keyakinannya sangat lemah sekali. Sehingga dia selalu merasa apa? Kebingungan. Wa idza massal insana dhurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Ketika manusia itu mendapatkan kesulitan hidup, kesulitan ma'isyah, kesulitan apapun, mulai dari sakit, mulai dari terlilit dan sebagainya. Ketika manusia itu mendapatkan kesulitan, maka dia itu berdoa kepadaku, kata Allah. Baik dalam keadaan terlentang, berbaring, atau duduk, atau berdiri, segala keadaan dia berdoa untuk menghilangkan kesulitan itu. Kira-kira sampean ya ngono to. Nek wayah kebulut utang digedhaki debt collector ya ngono apa ora? Tengah wengi yo tahajud sampai iso nangis. Sampai ada yang ngomong sama saya, "Ustadz, dulu seketika saya hutang saya segunung numpuk-numpuk itu, saya tahajud itu nikmat banget." Lah ya wong tahajud nikmat kok ngenteni digodhaki debt collector. Iki piye? Tapi falamma kasyafna anhu dhurrahu, atau tidak debt collector, sakit misalnya. Ketika orang sakit, maka apa yang terjadi? Dia selalu meminta kepada Allah. Falamma kasyafna anhu dhurrahu marra ka'alam yad'una ila dhurrim masah. Tapi ketika sakitnya tak hilangkan, kesulitannya tak hilangkan, kata Allah, mereka berlalu saja. Seakan-akan dia tidak pernah berdoa kepadaku. Seakan-akan dia tidak pernah mengalami kesulitan yang sebelumnya. Ini yo ono contone to ora kira-kira ayat ini. Ketika diiloroe kaya-kaya butuh Allah banget, tapi ketika diluaskan seakan-akan Allah tidak ada. Yo, ada yang seperti itu. Ya. Wah, kayak contohnya piye contohnya ya? Sing buka saiki ora ngaji wae. Sing buka apa gak tau ngaji? Gula kali aten gitu ya. Katane jadi ketika seseorang sulit, itu dia sangat ingat kepada Allah. Wong ra tau salat la, wong ra tau poso la, ketika menghadapi kesulitan. Saya itu pernah punya teman dulu masuk ke Malaysia dalam keadaan ilegal. Bukan naik pesawat, tapi naik perahu saka Batam. Peraune iku perahu cilik diombang-ambing ini. Ya, ketika di tengah laut, angin besar, bung wis orang arek selamat. Ngono iku ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Wis to, kok kabeh nyebut sapa? Allah. Gusti Allah nek gerakno ngono. Ketika seseorang dilimputi rasa takut, dilimputi kesulitan, itu mereka menyebut siapa? Allah. Tapi ketika kesulitannya sudah dihilangkan, hidupnya sudah enak, sudah enjoy, mereka berlalu seperti tidak pernah mengalami kesulitan dan seperti tidak pernah mengenal Allah sebelumnya. Misalnya Taufik, Kang, aku anu to Kang. Iya aja tak bantu Fik, tak bantu. Buareng bar tak bantu, petuk aku terus gak nyawang ngono iki piye? Misale. Ngono iki cara perasaan kula pripun? Oh, tapuk cangkeme ngono ya. Lah, Allah itu ya luwih apian, tapi kan iki gak duwe adab. Makanya ada satu hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, kowe iku nek kepingin napa nek ngarani diilingi Allah wayah susah, mongko nek ngerwayah ora wayah bunga yo ilingo Allah. Dadi nek Gusti Allah kepingin iling karo kita nalikane susah, maka nalikane bunga awake kudu iling Allah. Iling iku zikir. Ketika kita dalam waktu luang, ketika kita waktu luas, maka banyak-banyaklah kita berzikir kepada Allah.
Aja kok nek wayah sempit tok, bar wayah sempit terus lali. Ngono ki kaya yo gelakno wong. Diknane lho kaya diknane. Bareng saiki kok ngono. Lah menungso lho lara. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya saya teringat hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek kowe iku dilarakno wong. Pelajaran sabar yang paling mudah itu sabarnya Allah menghadapi orang kafir. Wong kafir dikai nyawa, dikai kecukupan urip, dikai kesehatan. Ngono ndang darani nuduh Gusti Allah duwe anak, gak kurang ajar. Tapi Gusti Allah ya enjo ya dicukupi ae. Nek kowe ya ngono. Lah ya kok gak balas budi. Air susu dibalas air ya ben. Ikhlasno wae. Pun. Wa idza masal insana dhurru da'ana li jambihi au qa'idan au qa'ima. Ketika manusia itu mendapatkan kesulitan, dia berdoa kepadaku kata Allah. Dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, setiap waktu dia ingat kepadaku. Tapi ketika kesulitannya aku hilangkan, mereka berlalu seakan-akan tidak pernah berdoa untuk menghilangkan kesulitan itu. Iki pelajarannya podo. Yaitu menungso iku dicoba karo Gusti Allah, annal insana qalilus sabri inda nuzulil balai. Manusia itu sedikit sabarnya ketika adanya ujian. Wong sabar, kok nek lara suwe-suwe sabare ilang, Pak. Gampang muring-muring. Duwe bojo gak tau lara, sumeh. Jajal lara 3 wulan, nyaprut, Pak. Ya muga-muga aku sampean gak ngalami lah. Ketoke kok sampean apa muni amin aja ora ngalami ya. Aja. Perkara memang itu karakter manusia, annal insana qalilus sabri inda nuzulil bala. Ketika orang itu diuji oleh Allah dengan berbagai persoalan hidup, itu sabarnya sedikit. Terus, wa qalilus syukri inda wujudun nu'ama. Ketika manusia itu diberi nikmat, itu sedikit syukurnya. Nah ya, wayah dikei ujian kesulitan hidup sabare sithik, wayah dikei nikmat sing melimpah syukure sithik. Apa wong mukmin nggih ngoten niku? Apakah orang mukmin seperti itu? Tidak. Wong mukmin kudu piye? Syukurnya banyak ketika lah terus sabarnya banyak ketika mana kula maca Ihya bab sabar Imam Ghazali. Nek kowe syukur ngenteni dhuwitmu akeh, syukur ngenteni nikmatmu akeh, syukur nalikane kowe kecukupan apa-apane. Apa bedanya kamu dengan anjing? Jadi Imam Ghazali, oh dudu aku lho sing muni ya. Imam Ghazali lho dudu aku. Apa bedanya kita dengan anjing? Nalikane dikai balung, dikai tulang ngeh-ngeh, seneng-seneng. Maka mukmin yang sejati, syukur yang sejati adalah bersyukur dalam segala keadaan. Kok abot lah. Ya ora kulino kok. Nek kulino ya gampang. Bersyukur dalam segala keadaan. Kalau kita bersyukur ngenteni nikmat yang melimpah, apa bedanya kita dengan anjing? Nek kucing apa doa itu? Kucing dikai apa? Pindang kaya nurut. Engko nek ra bokai pindangmu lu dicolong. Nek ra dikai. Makanya ketika kita diuji oleh Allah, sabar yang banyak, ketika kita diberi nikmat yang melimpah, atau mungkin kita merasa kurang, ya tetap bersyukur saja. Bersyukur dalam segala keadaan. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita itu harus sabiron inda nuzulil bala, syakiron indal fauzi bin ni'ama. Kita harus memperbanyak doa, baik di dalam keadaan yang susah, di keadaan rohah, atau di keadaan yang sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi dawuh, man sarrahu ayyustajabalahu indal qurabi wasyadaidi falyukthir ad-du'a indar rohoi. Rasulullah bersabda,
Kalau kalian ingin doa kalian didengarkan oleh Allah dan diijabah di waktu keadaan susah, sulit dan sangat sulit, maka banyak-banyaklah berdoa di waktu rohok, di waktu kita luang. Dadi mumpung sempat ndonga sakake-akeh sing ndonga. Wong nek wis sempit, kuwi ndonga iki kangelan. Jadi ketika ingin doa kita didengar waktu sempit, maka kita di waktu luang harus memperbanyak-banyak doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang orang miliarder gak mikir umroh, gak mikir haji, gak mikir infak, gak mikir zakat. Tapi nek wayah kere, wayah melarat, lagi eling. Duitku ya on atoo tak nggo umroh, atoo tak nggo haji, atoo tak nggo zakat, atoo tak nggo infak, atoo diknane me opo. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Dan begitulah aku hiaskan kepada orang-orang yang melewati batas terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi wong sing model ngono kuwi jenenge wong musrif. Wong musrif itu wong sing melewati batas, iku musrif. Mulane wudu sunnahnya 3 kali mengusap, sunnahnya 3 kali membasuh, kok lebih dari 3 kali jenenge apa? Musrif. Mangan sak piring wis cukup, kok ditambahi 3 piring, iku jenenge apa? Musrif. Apalagi contohnya? Wis pokoknya banyak lah. Ngopi sak cingkir ditambahi 3. Aja ulang-ulang medit ya. Beda, pelit, beda. Itu beda. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut dulu. Jadi ketika kita ingin doa kita diijabah dalam kesulitan, maka di waktu luang banyaklah berdoa. Jadi hidup itu kan gonta-ganti. Sing ora ganti ku siji. Orang yang bersyukur dalam keadaan apapun, hidupnya akan selalu bahagia. Hidupnya akan selalu tenang. Nek syukur mbok gantengno duit sing akeh, ya nek duwe duit. Nek syukur mbok gantungno bojo sing ayu, ya nek keturutan bojo ayu. Nek syukur mbok gantungno sehat, ya nek sehat terus. Orang itu pasti mengalami sakit. Kalau kita bersyukur ngenteni apa nih? Pangkat kita naik, ya nek pangkatnya naik. Nah bersyukur itu dalam keadaannya bagaimana? Dalam segala keadaan. Bersyukur tanpa syarat. Alhamdulillah, cek urip ngono ae. Wah nek cek urip cek syukur. Kowe bojo matur nuwun mbek bojo ngenteni bojomu nurut, yo nek nurut. Wong wedok iku angel nurute. Iya toh? Kowe yo mengidamkan itu boleh. Tapi kadang-kadang tidak jadi kenyataan. Yang kita idamkan bojo nurut apa wani? Nurut, kenyataane. Ya ana sing nurut, ya ana sing wani. Ya. Semua orang mengidamkan kaya, punya uang, tapi kenyataane ya tidak semua kaya, tidak semua terkabul. Maka untuk bersyukur itu enggak butuh syarat. Sampai nak syukur butuh syarat, kakan syarat. Ya ora sida syukur, tambah ngersu lho kali Gusti Allah. Aku kurang apa ya karo Allah. Kok cek dikek lara kurang apa? Ono eneng sing dicoba model ngono kuwi. Dikek lara, aku lho kurang apa? Karo Allah kurang apa? Lah nek diwalek karo Gusti Allah, lah perasamu kowe tak kei urip untung-untungan. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kadang-kadang kesulitan itu menjadi sarana Allah untuk menjadikan kita beribadah lewat jalur itu. Karena mungkin cintanya Allah sehingga kita sakit. Buktine wayah waras gak patek duha. Wayah loro duha terus nek mati kok piye. Ketika kita sakit, mungkin kita jarang bersedekah. Mungkin ketika waktu sehat jarang bersedekah. Ketika kita sakit, iling bersedekah. Mulane diknane viral kae. Bakul wedhus wayah HP besaran. Kenek mengi. Yo sesak nafas lho. Wong biyen nek mengi apa? Mengi yo, asline yo mengi kuwi. Iya.
Walah adem panas sesak nafas. Jangan-jangan aku Covid. Iling ning rekening ana dhuwit 70 juta. Lagi aku nek mati 70 juta rak nganggur. Cukup saya ketumtumno wong sedekah. Bareng sedekah waras, Pak. Tapi enggak paham-paham ya apik-apik wae to. Baik-baik saja. Wong sing kira-kira sing dienggo sangu ya 50 kuwi. Eneng sing getun, hatok ora situ. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa kuncinya? Syukur tanpa syarat. Berarti syukur itu tidak butuh syarat. Nek syukurmu ngenteni syarat, kowe ora ngarah iso syukur. Syukur ngenteni tayune payu, yo nek payu. Lah nek rusak terus ngono kuwi. Ya alhamdulillah. Gak mangan duit syubhat. Soalnya yang sing numpak tayo ki yang sing duit syubhat barang lho. Duit blonjo Lombok dienggo numpak tayo. Perkara anake nangis. Sing lanang bolong akhirnya. Oke. Jadi syukur jadi biasa ya, kita mungkin sering di Facebook, di media sosial sering apa? Punya uang banyak dulu atau syukur dulu? Syukur dulu. Kalau dengan bersyukur nanti urung kebahagiaan yang datang. Jadi kunci bahagia itu syukur, bukan uang. Jadi kalau ingin bahagia, syukur. Bahagia dulu atau syukur dulu? Kalau bahagia dulu baru syukur, orang arah bahagia. Jadi jangan gantungkan syukur dengan apapun. Makanya kula sering ditangkleti bojo iku ideale piye? Kowe nek ngenteni bojo ideal, uripmu susah. Pokoke bojomu nek arep delok jek urip salat ya wis ngono. Nek arep kowe jek salat, jek urip Dek, aku jek seneng ngono wae. Ayem uripmu. Masa gremeng kaya mampir, wis. Pokoke nek kowe jek urip aku jek seneng. Wis. Urip bahagia. Nek ngenteni nurut, ngenteni apa gak irit apa nek ngarani lawan boros apa lawan boros? Hemat ya, ngenteni bojomu hemat, ngenteni bojomu nurut, ngenteni bojomu pengertian. Orang arah bahagia uripmu. Tak cap tambah bandingno bojone wong tambah. Yakin tambah bandingno bojone wong. Padahal asline bojone wong ya padha wae. Tapi disyukuri. Oke, berarti judulnya malam ini apa? Syukur tanpa syarat. Ada PSBB ya bersyukur, diganti PPKM ya bersyukur. Iki di pengumuman PPKM level tinggi ya syukur. Lah, berarti kan syukure diperpanjang. Oh iya. Dadi penak ngaji ku puwen. Wes. Ora ana masalah. Mulane ning apa wi? Tolong sing bojone meteng aja ngeser kuwi lho ya. Kata-kata ra masalah. Iki bojomu meteng gak mbok kebuk. Jadi aku ngene. Sekarang orang yang tidak waras itu menjadi idola. Dadi ana wong stres ning dalan maca Quran, idola. Ana wong gobrat linet kabeh kene iki salat ning dalan begitu saja masih tidak lupa dadi idola. Enek wong muni kata-kata ra masalah dadi idola. Bojone sing meteng kebuk tenan iki. Aja geleman ngeser. Batinku iku sing ngeser karo sing muni iku piye bedane kuwi. Nah, saiki wong seneng model ngono ki ya Allah. Oke, judulnya apa? Syukur tanpa syarat. Jangan seperti ayat ini. Ayat ini menurut beberapa ulama itu maksudnya orang kafir. Tapi rata-rata banyak ulama mengatakan yang masyhur itu bukan hanya orang kafir. Maksudnya orang beriman jangan sampai punya penyakit seperti itu. Ketika sulit dia ingat Allah, berdoa kepada Allah setiap waktu. Tapi ketika kesulitannya sudah dihilangkan oleh Allah, lupa seakan-akan tidak pernah punya kesulitan. Itu tandanya orang musyrik. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu.
وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون walaqad ahlakna lan yakti teman-teman wis ngerusak sapa ingsun Allah ngerusak al-quruna ing pira-pira umat min qablikum kang tetep saking sadurunge sira kabeh lamma zalamu ing dalem selangsine nalikane ngoyo sapa kurun wajaat lan wis teka hum ing kurun sapa rusuluhum pira-pira utusane kurun bil bayyinati kelawan pira-pira bukti kang jelas wa makanu lan ora ana sapa kurun ora ana iku liyukminu yen to padha iman sapa kurun kadzalika kaya mengkono-mengkono ahlakna najzi bales sapa ingsun alqauma ing kaum almujrimin kang padha lacut-lacut sapa kaum summa ja'alna mongkon lindadekaken sapa ingsun Allahkum ing sira kabeh khalaifa ing pira-pira kang padha dadi ganteni fil ardi ing dalem bumi mimba dim sangking sakuse kurun supaya apa linang dzura supaya ento ningali sapa ingsun kaifa ing apa tak maluna padha nglakoni sapa sira kabeh. Jadi tadi manusia itu ketika syukurnya sudah hilang itu akan dihancurkan oleh Allah. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu. Sungguh aku Allah telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Lamma zalamu ketika mereka zalim. Jadi kata kuncinya kata-kata kurun itu bisa dijadikan arti suatu masa per 100 tahun, per tingkatan atau yang lain itu kurun. Tapi juga bisa diartikan umat. Sungguh aku Allah telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian ketika mereka berbuat zalim. Jadi sumber kehancuran manusia itu dari apa? Tidak bersyukur dan zalim. Lah yo gak syukur kuwi jenenge apa? Zalim. Manusia ini akan dihancurkan oleh Allah ketika mereka zalim. Padahal waja'athum rusuluhum bil bayyinat. Padahal telah datang kepada mereka utusan-utusan Allah dengan bukti yang jelas. Tapi wa makanu liyu'minu, tetapi mereka tidak beriman. Kadzalika najzil qaumal mujrimin, begitulah aku membalas kaum-kaum yang berbuat dosa. Jadi intine makanya ini sampai kapan toh? Alhamdulillah di sini itu sudah sangat berkurang sekali. Ini kayak tok esa ulan wis gak ono siaran innalillahi. Tapi ternyata di beberapa daerah masih tinggi ternyata. Di beberapa daerah kanor ngalornya kalau ditelepon diinjing cik sedino paling sidik loro cikan. Masya Allah berarti ya tinggi tingkat kematian. Nah ini ujian bagi kita bagaimana kita mengambil hikmah dari semua ini. Ojo bo arteni ini tatanan dunia ini berubah gara-gara nggak ikut Sunda Empire. Ono yang gara-gara nggak ikut Sunda Empire gile, tatanan dunia berubah. Iku guyon-guyonane ngono. Tapi sebenarnya ketika banyak sekali kezaliman, ketika pejabat sudah seneng korupsi, yang mencuri singkong dihukum 2 tahun, yang mencuri 2 triliun dihukum 2 bulan, kan lucu toh. Itu namanya zalim. Ketika ulama banyak berbuat fasik, sedangkan sendiri dia berhujjah, dia berdakwah untuk mengajak kepada Allah, dia sendiri berbuat fasik. Ketika rakyat kehilangan kesabaran, ketika rakyat kehilangan syukur, itu zalim.
Ya, kezaliman inilah yang menyebabkan tatanan kita berubah. Endingnya, dulu Allah menghancurkan kaumnya Nabi Nuh. Setelah dihancurkan kaumnya Nabi Nuh, diganti dengan kaum Samud. Setelah kaum Samud dihancurkan, diganti kaum Ad, dan seterusnya. Wa ila samuda akhahum sholihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum. Jadi ini periode-periode dihancurkan ada lagi, dihancurkan ada lagi. Berarti kita ini mengganti generasi yang sebelumnya. Untuk apa seperti itu? Summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Kalian yang sekarang mengganti di bumi ini setelah mereka, untuk aku lihat bagaimana perbuatanmu. Jadi awak ini dalam pengawasannya Allah. Ini perbuatan kita diawasi oleh Allah. Makanya ini tahun baru itu diisi nganggo barang-barang sing apik. Bisa dengan tafaul, harapan-harapan. Karena manusia hidup itu ya harus dengan harapan. Orang tanpa harapan pasti mati. Makanya yang masyhur Sayyid Muhammad itu, nek wayah tanggal 1 Muharram, itu dia membagikan air susu sing warnane putih, susu murni. Untuk apa? Harapannya tahun depan ini kita cerah, kita putih. Amal kita putih, perbuatan kita putih, kehidupan kita putih. Iku rak tafu ali wong Arab, perkara Said Muhammad wong Arab. Apa sampean yo ngombe susu? Ya ora apa-apa. Wong Jawa lak ya ora apa-apa, terus wong Jawa ya ora oleh ya enggak. Kopi. Ya terus harapanmu apa? Lah ya. Lah wong Jawa iki tafaulane. Dipikir karo ngopi. Akhirnya barbar. Apapun boleh ya, tafaul itu dengan apapun boleh. Makanya biasanya bubur iya. Ini uminya itu buat iku loh. Apa bubur pitung werna. Bubur pitung werna iku lho. Wis kacang ijo, kacang lanjaran, kacang Cina, kacang akeh. Nah, aku timbang ngono kuwi wani susu ae ngono. Seger. Tapi enggak apa-apa wong tafaul. Bubur tolak balak, bubur apa. Yang penting tidak haram, tidak maksiat, itu baik. Jadi tadi kita sudah baca doa akhir tahun, kita sudah baca doa awal tahun, terus baca ayat kursi. Baca ayat kursi itu 313 kali kalau bisa, kalau enggak ya 41 kali. Terus baca doa-doa para salafus saleh, doanya Kanjeng Nabi, ya muhawwilal ahwal, hawil halana ila ahsanil ahwal. Ya Allah, dengan perpindahan tahun ini ya Allah, rubahlah keadaan kami menjadi keadaan yang terbaik. Aman ya ndonga kuwi to ora Dik mau? Iki ketok akeh sing ra ndonga ketok iki. Ya, Allahumma hawil alaina. Allahumma hawil alaina ila ahsanil ahwal. Ya bihaulika wa quwwatika ya muta'al. Ya azizu ya ghaffar ya muta'al. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wis kok ning gergak. Fotokopinya masih toh? Kalau masih nanti habis sholat tasbih kita baca bareng-bareng lah. Ngesao sing nasibe gak berubah-berubah. Ono sing nasibe gak berubah-berubah. Dari tahun ke tahun itu enggak menjadi lebih baik. Dari ke tahun enggak berubah. Makanya sering, kalau memang majelis ini tidak menjadikan kalian bertumbuh, tinggalkan saja lah. Jadi kita berjamaah, kita duduk kumpul di sini ngaji, agar kita merasakan pertumbuhan bareng-bareng, pertumbuhan spiritual, pertumbuhan keimanan, pertumbuhan kehidupan, bertumbuh terus. Baik melalui doa, pemahaman, fikroh, dan lain sebagainya.
Ana sing ngaji pirang-pirang gak berubah ya. Oh, berarti wayah awal tahun dhek gak ndonga gitu ya. Ora ndonga ya muhawilal ahwal. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh aku hancurkan umat-umat terdahulu sebelum kalian karena kezaliman mereka. Padahal telah datang Rusul-rusul mereka, utusan Allah dengan membawa mukjizat yang nyata, tapi mereka tidak mau beriman. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Begitulah aku balas terhadap kaum-kaum yang berdosa. Kemudian setelah mereka binasa, aku ganti kalian yang menempati bumi setelah mereka, agar aku Allah bisa melihat perbuatan kalian. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ana wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ana qala alladziina la yarjuna liqa'ana na'ti bi Qur'anin ghairi hadza aw baddil qala alladziina la yarjuna liqa'ana na'ti bi Qur'anin ghairi hadza aw baddil. Itu cara bacanya bisa dengan waqaf naqol. Au baddiluh bisa. Au baddil HE dikeluarkan bisa. Jadi kula biasanya nek deres nggih nganggo waqaf naqol supaya gak salah. La yarjuna liqa'ana bi Qur'anin ghairi hadza au baddiluh. Biasa seperti itu. Padha karo tebiran walillahil hamd. Iku mesti gak ngarah salah. Allahu akbar walillahil hamd gak ngarah salah. Nek walillahil hamd iku rawan salah nek dale iku gak dipadalke. Walillahil hamd dale ilang iku salah. Wan alhamdu to. Walillahil hamdu. Walillahil iku tetep kedue Allah alhamdu utawi sakabehane puji bagi Allah segala puji. Terus diwakofno dari walillahil hamd. Lah nek sing bener mesti bener walillahil hamd. Tapi sama yang tebiran walillahil hamd. Aliran opo kuwi? Ki Muhammadiyah anyaran. Itu waqaf naqol ya. Itu waqaf apa? Naqol. Itu mesti bener karena apa? Memnya kena, dalnya kena. Seperti ini au baddiluh bisa, au baddil bisa. Tapi rawan salah, hae gak diwaca au baddil. Diulangi, di waqaf naqol ya. Qala alladziina la yarjuna liqa'ana na'ti bi Qur'anin ghairi hadza aw baddiluh. Qala alladziina la yarjuna liqa'ana na'ti bi Qur'anin ghairi hadza aw baddiluh. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. In attabi'u illa ma yuha ilayya. In attabi'u illa inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Wa idza tutlana ing dalem mekane den wacaaken alaihi ing atase kufaru Mekah. Apa sing diwacaaken apa ayatuna pira-pira ayat ingsun bayinatin hari kang pertelo. Kala mongko padha ngucap sapa alladzina wong akeh layar juna kang ora padha wedi sapa alladzina ora wedi liko ana ing tetemu ingsun. Padha ngucap ye ikti nekakno sapa sira Muhammad. Nekakno bi Qur'anin kelawan Al-Qur'an ghairi hadza kang sakliyane iki Al-Qur'an.
Au badil utawa ganti sira Muhammad hu ing Al-Qur'an. Kul dawuh sapa sira Muhammad. Mayakunu ora ana iku li keduwe ingsun apa an ubaddila. Yen to ganti sapa ingsun hu ing Al-Qur'an min tilqai nafsi saking awak ingsun. In attabi'u. Anging anut sapa ingsun illama in attabi'u. Ora anut sapa ingsun illama kejaba ing barang. Ingsun ora anut kejaba ing barang yuha kang den wahyoaken apa ma. Ilaya maring ingsun. Ini stune ingsun iku akhawati sapa ingsun in asaitu lamun durakani sapa ingsun rabbi ing pangeran ingsun wedi adzab yaumin ing siksane dina azimin kang agung. Asbabun nuzul ayat ini yaitu ada 5 orang yang sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah Walid bin Mahzumi, As bin Wa'il, Aswad bin Muttalib, Aswad bin Abdi Yahuz, dan Haris bin Hanzalah. 5 orang ini sowan kepada Rasulullah. Hei Muhammad, kamu ingin enggak kita ini tokoh-tokoh orang Mekah ini beriman kepadamu? Ya, ingin. Saking ingine pernah ditakokno Mas Taufik, aku membaca terjemah Abasa wa Tawalla iku gak paham-paham. Abasa mlengos wa tawalla mengu mentus piturute. Iku piye? Jadi asal usulnya strategi dakwah Rasulullah ketika turun ayat fasda bima tu'maru wa arid anil musyrikin, ketika sudah turun ayat-ayat untuk berdakwah secara bebas dan umum, Rasulullah mengumpulkan orang-orang tokoh masyarakat, wong-wong gedene wong kafir Mekah dikumpulno karena strategi dakwah nek pemimpinnya kena, koko anak buahe kena. Ketika didakwai, enggak ada yang beriman, ada seorang buta yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum bertanya tentang agama dan Rasulullah tidak menganggapnya. Akhirnya turun ayat Abasa wa Tawalla. Yo melengos, yo mengu Muhammad. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang yang buta, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Akhirnya sejak saat itu Rasulullah merubah siapapun yang beriman itu adalah orang yang dipilih oleh Allah dan orang yang terbaik. Nah, ini orang-orang hebat semua di kalangan orang kafir Mekah. Mau nggak Muhammad kita ini beriman? Iya, nggak apa-apa. Nek sampean kepingin beriman, Al-Qur'anmu ganti. Ojo Al-Qur'an sing mbok waca kuwi. Ya saka nggonmu dhewe lho ora apa-apa. Sing penting aja kuwi. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ana bi Qur'anin ghairi hadza aw badilu. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayatku yang sudah jelas, orang-orang yang tidak percaya kepadaku, orang-orang yang tidak bertemu adanya akhirat, itu berkata, "I'ti bi Qur'anin ghairi hadza." Datangkan Al-Qur'an selain ini. Kita percaya. Au badilhu, atau ganti saja. Iki cara sampean sing dadi Kanjeng Nabi nu ya ora mungkin. Ucap ana wong sing aku dadi nabi nu tertarik enggak seperti ini. Sing muni presiden loh. Nah, padahal semua orang Mekah itu tahu kehidupan Rasulullah dari kecil apa. Kehidupannya Rasulullah dari kecil enggak pernah belajar agama-agama samawi, nggak pernah belajar baca tulis, sehingga Rasulullah terkenal dengan ummi. Dan ketika umur 40 tahun, tahu-tahu Rasulullah menyampaikan nubuwah, tahu-tahu Rasulullah menyampaikan risalah, menceritakan umat terdahulu, menceritakan tentang ajaran, menceritakan tentang akhlak, menceritakan tentang tauhid, menceritakan tentang akhirat, dan semua itu tidak bisa dipelajari dalam waktu seketika. Paham nggih maksudnya nggih? Lah, ciri wong kafir wong lima dik mengene. Maksudnya ngene lho Muhammad. Ayat azab kuwi ganti dadi ayat rahmat. Dadi ben ora ono siksa ora ono. Terus ayat sing nerango berhala kuwi ganti. Nek berhala kuwi gak apa-apa kanggo wasilah. Illa liyuqarribuna zulfa. Kanggo wasilah gak apa-apa nyembah berhala. Sing penting ning atimu ana Allah. Ngono.
Terus sing mbok haram-haramno kuwi dadekno halal. Iki piye? Yo, iku jenenge negosiasi syariat. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, mereka mengatakan seperti itu. Gakangkan Al-Qur'an yang lain atau ganti. Sedangkan seandainya diganti, mereka mengatakan seperti ini. Lau ji'tana bi Qur'anin akhar au baddalta hadzal Qur'ana la amanna bika. Hei Muhammad, seandainya engkau datang kepada kami dengan Al-Qur'an yang lain, tidak menceritakan azab, tidak memaki-maki berhala, tidak mengharamkan sesuatu yang pokoknya isinya agama yo enak-enak, ritual sing enak-enak tok. La amanna bika, maka kami akan beriman kepadamu, atau ganti saja dengan hasil karyamu. Nah iki. Tapi kan umpomo Kanjeng Nabi ndang ngerubah tenan, mereka justru tidak akan percaya. Duh tenan gawinane dhewe. Seandainya seperti ini, mereka di dalam hatinya akan mengatakan itu pasti wahyu. Walaupun mereka takut kehilangan kedudukan kehormatannya di Mekah. Jadi sangat original sekali Al-Quran ini. Iku padha karo kowe wong Indonesia. Ditangkap Belanda. Berkhianatlah jadi mata-mataku, maka hidupmu akan dijamin. Dijamin keselamatanmu, dijamin duniamu. Dua orang, yang satu tidak, saya lebih baik mati daripada pengkhianat. Ki mati. Sing siji kayak urip. Akhirnya jadi londo. Nek kue betul-betul berkhianat, bunuh temanmu. Mata ini. Ki kira-kira karo londo, pengkhianat ini kira-kira dikek urip atau dikek mati? Kok jadi pengalaman kabesan? Pengalaman jadi pengkhianat ya. Nah, karena apa? Orang yang berani membunuh, tega membunuh saudaranya, dia juga tega membunuh orang lain. Nah sama. Iki nek Muhammad ganti DE yo gak iman, umpama gak diganti ya DE ora iman. Jadi itu hanya nego-nego duniawi. Kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Katakan Muhammad, aku tidak akan pernah mengganti dari diriku, karena Al-Qur'an ini adalah wahyu. In attabi'u illa ma yuha ilai. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan untukku. Ini akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Aku takut untuk murka, durhaka kepada Tuhanku dengan siksa yang sangat pedih di hari yang sangat agung nanti. Ini jam 8:30 persis. Ini sholat tasbih. Kenapa sholat tasbih? Karena guru-guru kita itu punya tradisi. Jadi nek sholat sholat tasbih itu disunahkan setiap hari. Tak boleh nih. Sholat tasbih itu disunahkan setiap hari. Sholat tasbih itu 4 rakaat, bisa 2 kali salam, bisa 1 kali salam. Itu sholat tasbih. Dan disepakati ulama, sholat tasbih itu diwajibkan seumur hidup sekali. Jadi sing gung sholat tasbih itu jek nanggung. Ada yang belum pernah sama sekali sholat tasbih? Sedaya sampun nggih? Alhamdulillah. Wong setiap tahun mbok ping pisan mbok ping pindho iku mesti. Sampun tapi ya pendak ngaji tok ini rapopo. Pendak ngaji tok cek luwung ya. Cek luwung. Jadi sebenarnya sholat tasbih itu sunnahnya setiap hari. Cuma orang itu kesibukan. Misalnya suhul kula deres Quran. Pokoknya sholat tasbih ae iku wis kena dienggo deres sak juz setengah. Kula biasanya yang milih deres. Lah nek sampean uga hafal Quran ya sholat tasbih kan ya apik. Nek gak sholat tasbih berarti ya sholat tahajud tok ae lah, sholat tahajud. Sholat tasbih itu boleh siang, boleh malam. Niate pripun? Niate ketika kita takbir Allah ning atine saya berniat sholat tasbih krana Allah. Niat ingsun sholat tasbih sunnah krana Allah iku jawane. Nek arepe nek kepingin bantu nganggo lafat usolli
sunnatat tasbihi arba'a raka'atin padha karo zuhur. Sunnata lillahi ta'ala. Terus habis surat Fatihah membaca 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah 15 kali. Selain itu ketika ruku, ketika sujud, ketika i'tidal, ketika duduk di antara dua sujud itu ya subhanallah alhamdulillah 10 kali. Itu sholat tasbih. Jadi mumpung ada kesempatan ngajinya dilongi setengah jam, kita sholat tasbih. Sampun wudhu sedaya nggih. Alhamdulillah, api-api wong kene. Setelah ini langsung kita sholat tasbih. Fotokopinya ditaruh di depannya. Oh ini sudah.